Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas Latsar mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak di suatu kantor. Nah, kantor yang kami pilih ini adalah Lembaga Manajemen Aset Negara. Pembahasan akan dibawakan oleh kelompok 4B yang terdiri dari Danu Rizkal Alifin, Firmanda Abirama Pakhtiar, dan Rivaldi Farrosyari Budiharjo. Daftar isi dari bahan tayang kali ini, yang pertama profil, yang kedua adalah penerapan nilai-nilai berakhlak di kantor, dan yang ketiga adalah hikmah atau simpulan. Yang pertama adalah tentang Elman. Didirikan pada Desember 2015, Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya, mari kita lihat profil dari Lembaga Manajemen Aset Negara ini. Yang pertama adalah visi, menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara yang produktif dan inovatif untuk kepentingan publik. Yang kedua adalah misi, mengoptimalisasi aset negara melalui fungsi jasa konsultasi, inisiasi skema pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan, mendanai pengadaan tanah PSN secara koordinatif, akuntabel, dan fleksibel, serta mengoptimalkan manfaat finansial dan non-finansial. Dan yang ketiga adalah tusi. Yang pertama, memberikan pelayanan pengelolaan aset khususnya properti kepada publik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan status aset, fisik dan legal, guna menambah nilai aset. Yang ketiga, memaksimalisasi PNBP melalui pemanfaatan aset. Dan yang keempat, membantu pemerintah dalam menyediakan lahan untuk membangun infrastruktur. Lanjut, di sini mari kita lihat tugas dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Tugas pertama yakni pengelolaan properti. Ini terkait dengan optimalisasi aset kelolaan. Lalu tugas yang kedua adalah layanan atau jasa konsultasi. Ini terkait dengan jasa konsultasi aset kelolaan pada mitra. Lalu tugas yang ketiga adalah pendanaan PSN. Ini terkait dengan pendanaan pengadaan tanah atas infrastruktur proyek strategis nasional atau PSN. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian terpenting dari tugas ini, yakni penerapan nilai-nilai berakhlak pada Lembaga Manajemen Aset Negara. Nilai yang pertama yakni berorientasi pelayanan. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai ini berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, Lembaga Manajemen Aset Negara sudah menerapkan nilai ini. Seperti contohnya, petugas front office selalu siap melayani tamu. Lalu contoh yang kedua adalah pegawai divisi riset dan konsultasi melayani klien konsultasi mengenai aset. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, Lembaga Manajemen Aset Negara ini juga sudah menerapkan nilai ini. Contohnya adalah penggunaan BMN yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti mobil dan motor dinas yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Lalu contoh yang kedua adalah kegiatan pelaporan pembayaran uang ganti rugi jalan tol kepada pihak yang bersangkutan. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Kompeten diartikan sebagai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lembaga Manajemen Aset Negara sendiri sudah menerapkan nilai ini juga. Contohnya, prestasi-prestasi yang dicapai baik secara organisasi maupun individu dari setiap pegawai. Lalu contoh yang kedua adalah para pegawai memberikan kinerja yang maksimal atas tugas dan pekerjaan di masing-masing divisi. Nilai yang keempat adalah harmonis. Harmonis di sini dapat diartikan saling menghargai dan suka menolong orang lain, agar terbangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerjasama yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Contohnya adalah kegiatan halal bihalal seluruh pegawai Elman. Semuanya diikut sertakan dalam acara tanpa terkecuali. Selain itu ada makan bareng atau bagi-bagi makanan. Nah, saat sedang jenuh bekerja, di meja tengah terdapat beberapa makanan atau cemilan. Nah, bisa sambil bercengkrama dengan pegawai lain. Lalu nilai yang kelima yaitu loyal. Loyal di sini dapat diartikan menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, negara, dan dapat menjaga rahasia jabatan dan juga negara. Contohnya di sini adalah mengerjakan dan mempertanggungjawabkan amanah dari atasan. Misalnya, ketika diminta datang ke rumah warga untuk pelaksanaan pembayaran langsung UGR, maka dijalankan dengan baik. Selain itu, contoh yang lain adalah
menjaga kerahasiaan data atau dokumen, baik itu internal maupun milik stakeholder. Bisa dengan cara selalu berhati-hati dalam membagikan postingan ke sosial media. Nilai yang keenam adalah adaptif. Dapat diartikan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berkembang dengan cepat, terus berinovasi, dan juga mengembangkan kreativitas. Contoh penerapannya adalah rapat atau konsultasi menggunakan aplikasi Teams. Di sini dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya, serta fleksibel dapat dilakukan di mana saja. Contoh lain yaitu perancangan website ICEA sebagai digitalisasi media untuk kegiatan jual beli atau sewa menyewa aset. Pembeli atau penyewa dapat dengan mudah untuk melihat aset dan memudahkan berkomunikasi antara penjual dan juga pembeli. Terakhir adalah kolaboratif. Dapat diartikan saling berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama. Contohnya di sini adalah rapat pembahasan revisi PMK nomor 139/2020 internal Kementerian Keuangan secara hybrid. Divisi OMR, PPL, KDO, SPI dari Elman ikut serta dalam rapat pembahasan tersebut. Contoh lain misalnya kolaborasi antara divisi perencanaan lahan, pendanaan lahan, perbendaharaan, dan anggaran dan akuntansi dalam penyelesaian proyek strategis Nusantara seperti jalan tol, bendungan, irigasi, kereta api, dan juga IKN. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Elman telah mengamalkan nilai-nilai berakhlak dan dibuktikan juga dengan Elman meraih berbagai penghargaan pada tahun 2021 sampai 2022 seperti berhasil meraih 4 penghargaan dalam ajang kompetisi bergengsi Public Relations Indonesia Award atau PRIA 2021 dan memperoleh penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di media arus utama kategori kepala lembaga yang diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Sekian pemaparan dari kelompok 4B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.